Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ifdalih wa syukru ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-146 ya, yakni firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya terjemahkan, Mbak. Alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu, mereka itu sudah mengenal Nabi Muhammad, mengenal ciri Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak laki mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh sebagian dari mereka layaktumunal haqqa, betul-betul menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran itu. Al-haqqu min rabbika, wislah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Walikulli wijhatun, dan pada masing-masing wijhah, huwa muwalliha, itu ada tempat. Di situ diterjemahkan apa, Pak? Wijhatun, arah. Walikulli wijhatun, dan pada masing-masing arah, huwa muwalliha. Kalau di situ terjemahnya apa? Kiblat. Wijah itu terjemahkan kiblat. Walikulli wijhatun, dan bagi masing-masing kiblat, huwa muwalliha, itu ada arah menghadap. Fastabiqul khairat, maka bergegaslah atau berlomba-lombalah kepada kebaikan-kebaikan. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, niscaya Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Wa min haitsu kharajta, dimanapun engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sungguh arah itu betul-betul kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bakal lalai terhadap segala apa yang mereka lakukan. Wa min haitsu kharajta, dimanapun kalian keluar, fawallu wujuhakum syatrah. Wa min haitsu kharajta, dan dimanapun kalian keluar, fawalli wajhaka syatratul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrahu, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian semuanya ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun,
supaya tidak ada lagi bagi umat manusia terhadap kalian hujjah untuk membantah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang memang zalim di antara mereka itu. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, akan tetapi takutlah kepadaku. Wali utimma nikmati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmatku untuk kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian senantiasa mendapatkan petunjuk. Kama arsalna fiikum, sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian rasulam minkum, seorang rasul di antara kalian. Apa pekerjaannya para rasul? Yatlu alaikum ayatina, senantiasa membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan senantiasa mengajarkan kepada kalian segala sesuatu yang belum kalian ketahui. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu, orang mukmin, ista'inu bis sabri was shalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Yang ditadaburi pertama, kalau di dalam kitab ini yang ditadaburi pertama itu lafaz fastabiqul khairat. Saya ndak itu, ini tambahan dari saya. Ayat yang pertama itu juga menarik, Pak. Ahli kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, tokoh-tokoh mereka itu rata-rata sudah mengenal Nabi akhir zaman dan ciri-cirinya. Jadi kalau melihat sosok Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, mereka sudah akan tahu, oh iki Nabi terakhir iki. Sebagaimana kisah dari perjalanan Nabi, kisah perjalanan Muhammad kecil di usia 12 tahun ikut perjalanan dagang pamannya ke negeri Syam. Pertemuan dengan pendeta Buhaira itu menjadi bukti ayat ini. Pendeta Buhaira mempersilahkan kafilah dagang mampir, kemudian dijamu makan, kemudian kepala kafilah ditanya, apakah seluruh rombongan kalian sudah ikut jamuan makan saya? Digoleki, kok gak ono sing suwe ciri ini? Oh ada seorang anak yang lagi ngurus kendaraan kami, suruh bawa sini dia. Muhammad kecil datang, siapa bapaknya ini, anak ini? Abu Thalib ngacung, saya. Anda berdusta, bapaknya anak ini sudah meninggal. Betul, saya pamannya. Segera bawa pulang anak ini sebelum orang-orang Yahudi di Syam sana mencelakai dia. Kesimpulannya begini loh Pak, ciri kenabian Nabi Muhammad itu sudah diketahui. Terus kalau sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak lebih mengenal beliau daripada orang Yahudi, berarti kita ini salah nemen. Ngono lho Pak maksudnya. Maksud saya, upaya terus-menerus mengenal sosok Nabi Muhammad itu harus senantiasa ada di dalam diri kita sama keluarga kita.
Ini maksudnya. Di rumah Anda itu secara periodik ada menceritakan sosok Nabi Muhammad atau tidak? Model melakune ya apa, cara maeme ya apa, lek turu ya apa, kebiasaane Nabi Muhammad lek isuk niku napa. Gitu loh Pak, diceritakno nang anak putu itu. Diceritakno nang anak putu. Ya tidak harus duduk 1 jam langsung cerita, ndak. Waktu makan cerita diluk 1 poin. Gitu. Nanti menjelang tidur cerita Nabi Muhammad lek katene turu ya napa. Gitu para jemaah. Supaya ya kita ini semakin mengenal pribadi beliau. Ada sebuah kitab judulnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Tulisannya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi hidup ya kira-kira 1000 tahun yang lalu. Nah, itu bagus untuk dibaca. Sampai ubannya Nabi Muhammad iki piro iki ono iki ngono Pak, terdokumentasi. Nabi Muhammad iki jeding posisine ya apa ya terdokumentasi. Pernah pipis ngadeg apa ndak itu terdokumentasi. Orang yang setiap tahap kehidupannya terdokumentasi dengan baik itu Nabi Muhammad. Saya itu lakukan. Sekarang menuju ayat ini. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kepada kebaikan-kebaikan. Man sabaqa fid dunya ilal khairati fahuwa sabiqu fil akhirati ilal jannat. Siapa yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, maka dia akan juga terdahulu atau menjadi pemenang di dalam meraih surga di akhirat. Fasabiquna a'lal khalqi darajatan. Orang yang suka berlomba atau bergegas di dalam kebaikan, mereka orang yang paling tinggi derajatnya. Wa yastadillu bihadil ayat asy-syarifah. Bisa ditarik kesimpulan dari ayat mulia ini alal ityani bikulli fadilatin, untuk bergegas meraih keutamaan-keutamaan. Kasolati fi awali waktiha, seperti sholat di awal waktu. Wal mubadaratu ila ibra'i dhimati minas siyam, bergegas untuk buka puasa. Bergegas untuk buka. Ini kan nggak perlu dianjurkan buka puasa Pak ya, nggak perlu lah. Wal hajju wal umroh, berhaji dan umroh itu wis jatuh tempo, lakukan saja. Wa ikhrajuz zakat, bergegas untuk mengeluarkan zakat. Wal ityanu bisunanil ibadat wa adabiha, segera melaksanakan yang sunnah-sunnah. Pada prinsipnya menunda beramal baik itu gak apik. Itu maksudnya gitu. Falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min ayah. Demi Allah, atau ya demi Allah, alangkah komplitnya dan alangkah bermanfaatnya ayat ini untuk kita. Jadi bergegas untuk melakukan semua kebaikan. Ada ulama itu nulis di buku-buku pengembangan diri itu, seperti buku La Tahzan, buku-buku semacam itulah. Itu ngasih judul bab itu gini, Iyyakum wa taswifa. Apa Pak? Iyyakum wa taswifa. Hati-hati sampean ambek kata-kata taswif itu, aku katene, aku katene, aku katene, aku katene, sik dilungkas, sik dilungkas, sik dilungkas, sik dilungkas. Aku katene itu mek merencanakan tok bendino uripe mek aku katene. Katene ngapalno surat Waqiah itu mulai tahun 2021
ini sih. Tapi gak terrealisasi sampai tahun 2023. Saufa itu saya akan. Itu elek, Pak. Suka menunda-nunda. Yang berikutnya, yang ditadaburi adalah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ayat itu. Wa man iltafata biqalbihi fi salati ila ghairi rabbih lam tanfa'uhu wijhatu badanihi ilal Ka'bah. Siapa yang ketika sholat hatinya itu berpaling dari Tuhannya, maka tidak berguna bagi dia menghadapkan tubuhnya ini ke arah Ka'bah. Li'anna dzalika hukmun haqqun haqiqatuhu tawajjuhul qalbi. Karena itu ketentuan yang harus itu menghadapkan hati ke arah Allah Ta'ala, dan itu haqiqatuhu tawajjuhul qalbi. Yang dituju itu adalah hati ini menghadap kepada Allah. Wa man iltafata biqalbihi ila syai'in minal khalqi fi sholatihi. Siapa yang menghadapkan hatinya ini kepada satu di antara makhluk, fahuwa mathalul ladzi istadbara biwajihi an syatri qiblatihi. Siapa yang menghadapkan hatinya ini kepada satu makhluk ketika sholatnya, orang itu seperti orang yang berpaling dengan wajahnya ke arah yang dia tuju itu. Itu kata Ibrahim Al-Biqai yang dinukil dalam kitab ini. Maka para jamaah sekalian, benar secara zahir kita ini memang diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Tapi hati ini itu harus tertuju kepada Allah. Maksudnya gitu loh, Pak. Ini ada orang ketika sudah Allahu Akbar ini mulai wis hatinya ono sing nggih pasar, kulaan. Hatine ibu-ibu iki ono sing mikir melijo karo ngecek regane ndok. Kok mundak terus ndok iki. Nah, itu ini yang dimaksud ayat ini. Sekarang ayat yang sama tapi ditadaburi di 2 poin. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ibnu Jazzi mengatakan begini. Likulli dzikrin khasiyatuhu wa thamaratuhu. Setiap ragam zikir itu memiliki kekhususan dan buah. Memiliki kekhususan dan buah. Wa amma tahlilu, adapun bacaan tahlil la ilaha illallah, fathamaratuhu tauhid, maka buahnya adalah ketauhidan. Ketauhidan itu nyuwejake Allah, mengesahkan Allah. Saya sudah ngajari beberapa pertemuan yang lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu merefresh keimanan. Gimana, Pak? La ilaha illallah, tidak ada yang menumbuhkan jenggot kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya rambut kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mendesain gigi bermacam-macam kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat ngantuk ketika pengajian kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat orang tersenyum kecuali Allah. La ilaha, ngono Pak. Ya itu, la ilaha illallah itu. Lah lek ngene tok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya oleh pahala, tapi pemaknaan dan buahnya tidak dapat. Gitu loh, Pak. Ya. Yang berikutnya, oh masih ini,
fa inna tauhidal am hasilun likulli mu'min. Keimanan atau ketauhidan yang sifatnya umum itu orang mukmin punya semuanya, tapi ketauhidan yang sifatnya khusus itu perlu direfresh dengan zikir la ilaha illallah. Itu gitu maksudnya. Wa amma takbiru, adapun takbir, fa thamaratuhu ta'zimu wal ijlal. Buah dari bertakbir ini adalah pengagungan kepada Allah, menghebat-hebatkan Allah, menghebat-hebatkan Allah. Ada wahyu pertama. Wahyu pertama itu sing pertama Iqra. Setelah Iqra apa, Pak? Muddatsir. Surat Muddatsir. Coba. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir wa rabbaka. Sekarang bapak-bapak tak kasih tugas tapi ge omah. Menghebat-hebatkan Allah, mengagungkan Allah, cerita hebatnya Gusti Allah, cerita hebatnya Gusti Allah. Iso apa ndak, Pak? Jadi wong itu cerita hebatnya wong liya no, sugene wong liya itu waduh luar biasa lek cerita, kadang-kadang setengah jam gak mari. Tapi cerita sogene Gusti Allah ora iso. Ya. Lek cerita hebate tentang seorang dokter, wus, dokter wus ngene, hebat ngene. Masuk cerita hebate Gusti Allah nggih sistem saraf, sistem ambaan, sistem pencernaan gak iso, Pak. Ayo kok iso menungso kok iso the peace and the curi apa ya? Kok ono mekanisme kebelet barang itu? Pernah mikir ngono, Pak? Misalnya ono pengajian mari ngono panitia pengajiane manasi jangan. Kok moro-moro ono mekanisme mambu lho. Iku pernah dipikir apa ndak? Hebat Gusti Allah itu. Ono mekanisme mambu. Mari mambu, terus lambungnya bereaksi, keluwen. Mari keluwen ngomong terus. Bencana arek-arek. Mana sih waktu tengah-tengah pengajian? Ya. Kok iso ngono iku? Itu hebatnya mekanisme Allah Taala. Anda bisa membayangkan wong iku turu gak dikasih mekanisme ngantuk dhisik. Setiap detik ini akan ada kecelakaan. Iya. Membicarakan hebatnya Allah Ta'ala, lomane Allah Ta'ala. Siapa yang di sini lomane, wong itu cerita lomane wong liya, itu setengah jam gak mari, Pak. Wong itu dermawan banget. Wis. Ya kan? Siapa yang di sini waktu lahir, waktu TK doa minta gigi. Anda sama saya itu jauh untu gak tahu, tapi sampai Gusti Allah dikasih untu. Iya, Pak. Untu. Dan pada tempatnya masing-masing. Sing geraham gini geraham, sing gigi seri gigi seri. Sing taring ya gini taring. Iku lek salah posisi masalah wis. Lek geraham dalek ngarep gini, kita mangani kayak sapi kabeh. Ya. Pernah mikir hebatnya Allah Ta'ala, Pak? Anda bisa membayangkan dunia tanpa rayap. Rayap itu satu sisi gregetno. Iki meja oleh warisan tutuk bapak, sikile dikrikiti ambek rayap iki. Siji. Muring-muring kan? Tapi dunia iki gak ono rayap, Pak. Gusti Allah gak gawe rayap, masalah. Karena dia adalah pengurai di tingkat bawah. Dunia ini gak rayap masalah, Pak. Wambune badek terus. Pomene sing cedek pembuangan sampah. Masalah bisa.
Ya, wis itu silakan cari bahan sebanyak-banyaknya untuk berbicara kehebatan Allah. Iku maksudnya ngono Pak. Allahu Akbar itu begitu. Terus wa ammal hamdu wal asmaul lati ma'na al ihsan war rahmah karrahman karrahim wal karim wal ghaffar wa syabaha dzalika fa thamaratuhu thalatha maqamat. Adapun ucapan alhamdulillah, asmaul husna dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang semacam itu, buahnya itu adalah kesyukuran, kuatnya harapan kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah dan seterusnya. Kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, itu tergambar hebatnya dan luasnya karunia Allah kepada kita. Nah, ini perlu dipikir Pak. Tidak iso. Ketika mengucapkan sesudah sholat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, karo ngitung nikmat, karo ngitung nikmat. Pak Romli ini Masya Allah, ngapunten, jangan tersinggung, iso sembujung. Nikmat itu Pak, nikmat itu. Sebab sembujung itu lagi dukur pesawat itu bedanya 15 juta kadang-kala. Tak ngono, kayak pengajian tidak masalah. Ya, perkara sembujung ini, saya kira modern ini murah, kayak pesawat itu murah. Ngene iki larang Pak. Iku nikmat sing larang. Nggih? Nah, itu karunia Allah Ta'ala. Kayak sendi-sendi sing beragam. Yang berikutnya ini juga sama, yaitu wa amma sholawatu ala nabi, adapun bersolawat kepada Nabi Muhammad, fa thamaratuhu syiddatul mahabbah fih. Manfaat bersolawat itu adalah kita semakin cinta kepada Rasulullah. Wong solawat itu adalah ucapan matur suwun kepada Rasulullah. Karena kita matur suwun langsung kepada Rasulullah gak iso, jauh tolong Allah Ta'ala, Gusti mbok ucap limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada beliau, tambahan kasih sayang kepada beliau, karena jasa beliau iman sampai kepada kami. Gitu. Terus wa ammal istighfaru fa thamaratuhu al istiqamatu ala taqwa, adapun beristighfar itu buahnya adalah istiqamah di dalam ketakwaan, wal muhafadzatu ala syuruti taubah, dan berkomitmen untuk menetapi syarat-syarat pertaubatan. Buahnya istighfar nih loh Pak. Istighfar itu adalah penegasan komitmen pertaubatan. Penegasan komitmen pertaubatan. Sudah, itu poin 3 dan 4. Sekarang poin kelima. Washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Kata Imam Ibnu Katsir begini. Lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayani sabri wal irsyad wal isti'anatu bis sabri was shalah fa innal abda imma ayyakuna fi nikmatin fayashkuru 'alaiha aw fi niqmatin fayasbiru 'alaiha. Setelah Allah memerintahkan untuk bersyukur jangan kufur, maka Allah memerintahkan untuk bersabar. Dan perintah bersabar itu digandeng dengan sholat. Sebab kata Imam Ibnu Katsir, keadaan manusia itu antara dua hal. Kadangkala dia di dalam kenikmatan yang harus dia syukuri, kadangkala pada musibah yang dia harus bersabar. Gitu Pak. Siap kapanpun untuk menerima dua hal itu. Semuanya berpahala dan nikmat. Nomor 6, ista'inu bisabri wassalah. Idza kanat sholatul
idza kanat salatul abdi salatun kamilah, apabila salatnya seorang hamba itu salat yang sempurna, yang menggabungkan antara adab zahir dan adab batin berupa hudurul qalbi, kehadiran hati. La jaroma anna hadhihi sholata min akbaril ma'unah ala jami'il umur. Maka sholat yang menjaga tata krama zahir dan batin ini adalah penolong paling utama untuk dijadikan mendatangkan pertolongan Allah. Fa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, karena salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wali annal hudhur alladhi yakunu fi sholati yujibul abdi fi qalbihi wasfan da'iyan yadu, dan kekhusyuan seseorang di dalam salatnya itu menjadi sifat dan sebab utama untuk dia berkomitmen melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Oleh karena itu, sholat seperti inilah sholat yang bisa digunakan untuk mendatangkan pertolongan Allah. Begitu Pak maksudnya. Terakhir yang ditadaburi, innallaha ma'as sabirin. Ini gampang. Sungguh Allah membersamai orang yang bersabar. Jari ini saya Sa'di begini. Hadhihi ma'iyatun khassah. Kebersamaan ini adalah kebersamaan khusus. Taqtadi mahabbatuhu wa ma'unatuhu, yang konsekuensinya adalah cinta dan pertolongan Allah. Kalau orang itu dengan kesabarannya lantas dia dibersamai oleh Allah Ta'ala, maka di sini dikatakan fazu bihadhil ma'iyatu minallahi lakafa biha fadlan wa syarafa. Maka merasakan kebersamaan Allah di dalam kehidupan cukuplah itu menjadi kemuliaan dan keutamaan bagi seseorang. Ngeten lho Pak maksudnya, ini bahasanya. Kalau tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, bersabarlah. Karena kesabaran itu mengundang kebersamaan atau keterlibatan Allah pada apa yang Anda alami. Kalau Anda sudah dibersamai oleh Allah Ta'ala karena kesabaran, itu cukup, itu kemuliaan kanggo sampean. Saya kasih contoh yang lain. Nabi Musa itu belakang diuber ambek Fir'aun ambek tentaranya. Di depan itu lautan. Di depan lautan. Jari ini umatnya Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara. Ya Musa, inna lamudrakun. Sa Musa, kita ini pasti kecekel. Kita ini pasti kecekel. Nabi Musa jawab, qala kalla, enggak akan. Kita tidak akan tertangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa membersamai aku. Kelak dia akan memberikan petunjuk. Akhirnya apa? Setelah ngomong begitu, Nabi Musa dapat perintah, idrib bi asokal bakhar. Sa gebuken laute iku sa. Fanfalaqa fakana kullu firkin kataudil azim. Maka lautan terbelah, terbentanglah 12 jalan untuk masing-masing suku Bani Israel. Silakan tengok. Di situ menggunakan kalimat ma'iyah. Sama ini. Ma'iyah itu kebersamaan. Dibersamai oleh Allah. Cara mengamalkan satu halaman ini, saya percepat. Kok sampun jam. Sabiqil yaum ila safil awal. Berusahalah hari ini meraih saf yang pertama. Bersegera bersedekah, bersegera membaca Quran dan kebaikan yang lainnya. Nomor 2, ucapkanlah doa
Rabbi zidni zakatan wa ilman wa hikmatan. Ya Allah, tambahkanlah untukku kesucian, keilmuan dan hikmah. Mengamalkan firman Allah Ta'ala 151, ayat 151 Al-Baqarah. Nomor 3, hafil ala adhkaris sabah wal masa wa idbaris sholawat. Jagalah zikir pagi, zikir petang dan zikir sesudah sholat. Taujih, arahan. Siapa yang merasa cukup dengan sekedar berbuat baik, maka dia mendapatkan balasan level terendah. Siapa yang kalau berbuat baik itu sekedar berbuat baik, maka dia mendapatkan level derajat terendah. Tapi sing bergegas, fastabiqul khairat, level tertinggi. Nomor 2, taujih. Jangan dikira manusia bisa lolos dari dihimpun oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun anda berada, Allah akan menghimpun kalian semuanya di hadapannya. Terakhir, if'al ila jaini inda nuzulil masaib. Lakukanlah 2 pengobatan ketika anda tertimpa musibah. Apa itu? As-sabru was-sholatu. Sabar dan sholat. Sudah selesai 1 halaman. Tidak ada dialog? Boleh dialog, pokoknya terkait ini. Saya satu, Ustaz. Terkait dengan zikir pagi dan petang, Ustaz. Saya pernah baca zikir pagi itu kan waktunya hanya terbatas sampai terbit. Ya. Dan bagaimana cara menyikapi jika ada kajian semacam ini, Ustaz? Ya. Lebih baik mendengarkan sambil nyicil zikir atau mendengarkan pengajian dulu terus zikirnya nanti setelah terbit, Ustaz. Matur suwun. Sudah? Ampun. Kan ada yang lain? Oh sudah, ini sudah panjang. Wes cukup iki. Para jamaah sekalian, perintah berzikir sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam itu terulang di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. 1. Zikirnya apa? Sifatnya umum. Apakah harus gedebuk sak buku zikir pagi petang? Tidak. Karena buku zikir pagi petang itu adalah edisi kompilasi Rasulullah mengajarkan beberapa puluh sahabat dadakno siji. Sudah? Kemudian yang kedua, kalau orang dalam posisi majelis taklim begini, apakah berzikir? Jarene Imam Syafi'i ini. Jarene Imam Syafi'i. Memperbanyak ibadah sunnah itu kala utama dengan menuntut ilmu. Saya ulangi lagi. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah termasuk zikir. Dalile nopo? Riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sebuah hadis. Sebuah hadis. Siapa yang berbagi hari, dia fata'allama ayatan min kitabillah, dia mengkaji 1 ayat dari kitabullah, khairul laka min antusalliya mi'ata rok'atin. Itu lebih baik bagi dia daripada sholat sunnah 100 rakaat. Wala antaghdu, engkau berbagi hari, fa'ata'allama baban minal ilmi, mengkaji 1 bab dari keilmuan. Khairul laka min antusalliya alfa rakaatin,
itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis ini statusnya, derajatnya hasan. Hasan, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Imam Syafi'i menyimpulkan ibadah sunnah itu kalah utama dengan menuntut ilmu. Pertanyaannya, apa? Kenapa, Pak? Panjenengan lek menghadapi mahasiswa Pak Romli, kok ke kelas jenengan kok ngantuk ae dina Senin. Lah apa kon, Nduk? Ngantuk kula, Pak. Kon poso ah? Kula poso sunnah kula ni. Salah ya. Menuntut ilmu itu jauh lebih utama, menuntut ilmu dengan energik itu jauh lebih utama daripada ngelakoni poso sunnah tapi lek ngaji ngelemprek. Ngono lho, Pak. Salah itu. Nah, jadi kalau orang itu menuntut ilmu itu mendapatkan manfaat untuk diri sendiri dan berpotensi memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kesimpulan Imam Asy-Syafi'i. Terus solusi nih, lah kula niki nggih seneng ngaji, nggih seneng wiritan. Oh, ono solusine, tenang mawon. Sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memahami surat Al-Furqan ayat 61. Coba ditengok. Terus kadung di lempit wisan layare wis kadung. Unine ngene. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Lek gak swidak siji swidak loro. Surat Al-Furqan. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang khilfatan. Khilfatan itu maknanya dua. Silih berganti. Khilfatan itu juga artinya pengganti. Dari ini sahabat Umar, saya terjemahkan lengkap dulu. Silih berganti atau pengganti. Liman aroda, bagi orang yang ingin ayyadzakara, berzikir, au arada syukura, atau bersyukur. Jadi sahabat Umar, lek sampean wiritan bengi kok keturon, jatane wiritan bengi ku keturon. Ojo nesu, engko lek ngelilir gantian. Anda punya jadwal berzikir pagi, kok karena takziah atau sholat jenazah atau apa menjadi hilang momen itu, gak apa-apa, sampean ganti aja, digeser. Sebab Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang itu khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Itu begitu kesimpulan para ulama. Jadi kalau kepingin mendapatkan keutamaan dua-duanya, ya silahkan. Gitu loh para jemaah sekalian. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten Ustaz, insyaallah ada pelepasan calon jamaah haji.